barang elektronikku. Kurang ajar. Sepertinya mereka tenggelam atau hanyut, Pak. Sial! Ayo, kembali. Ayo. Pinggir, hati-hati. La ilaha illallah. Ayo bantu. Lurah, itu anaknya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, dia masih hidup. Sebagian kalian bawa anak ini ke puskesmas cepat. Bawa. La ilaha illallah. Yang lain urus mayat itu. Angkat. Hati-hati. La ilaha illallah. Bantu. Bantu, Bapak. Pak Rahman, kok malah maling dan anak yang diurus? Barang-barang saya hilang, siapa yang bantu cari? Pak Teja, barang-barang Pak Teja yang hilang nanti kita cari lagi. Yang penting sekarang, yang selamat kita urus dulu. Yang sudah meninggal, ya kita makamkan. Enak saja. Barang-barang saya yang hilang dibiarkan. Barang-barang itu mahal saya beli di kota. Dasar kepala desa gendeng. Anak maling malah diurus. Biarkan saja dia mati bersama bapaknya. Sial! Wawono mana? Gak tahu. Paling lagi ngusilin orang. Anak udah besar gitu, terserah mau kemana. Lagian bukan anak kita, ngapain juga diurusin. Astagfirullahaladzim. Ibu kok ngomongnya seperti itu sih? Lewat kuburan lagi. Kan serem kalau hujan-hujan harus lewat kuburan. Iya, kan serem. Ih, jangan ngomongin kuburan dong. Takut nih. Takut kok ngomongin kuburan juga sih. Ih, bodoh ah. Aku jalan sendiri aja. Nekat nih lewat kuburan. Sekali lagi ngomong kuburan, aku timpuk nih pakai sendal. Iya deh. Ih, aku pulang sendiri aja deh. Biarin aja. Kalau nanti benar-benar ketemu hantu, paling dia balik lagi ke kita. Dasar penakut.
Katanya rajin ngaji, tapi sama hantu takut. Dasar cewek. Ya, yang ini malah pingsan berduaan. Biar tidurnya nyenyak, saya selimutin ya. Ada apa? Ada apa? Di mana pocong di mana? Kuburan, di kuburan, Pak. Kuburan. Ibu! Papa, buka, Pak! Ibu, buka pintunya, Ibu! Ibu, buka pintunya! Kenapa, Ti? Ada apa dengan anak kita, Pak? Entahlah, Bu. Ayo kita bawa masuk saja dulu ke dalam. Bang selimutin ya, biar nggak digigit nyamuk, sekaligus biar nggak dingin. Hei, Wono! Celaka. Wono! Hei! Jangan lari, Wono! Wono! Hei, jangan lari kamu! Apa yang dilakukan anak ini? Astaga! Aduh, Bapak pasti marah besar nih kali ini. Apalagi ibu. Dia pasti akan membunuh saya kalau tahu spraynya saya ambil. Waduh. Kunang-kunang. Jangan takut, Wahono. Wahono, maukah kamu balas dendam atas kematian bapakmu? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Saya tidak mau. Neng Mariam, Neng Zubaidah, bangun nak, bangun sayang. La ilaha illallah. Bangun nak, bangun, bangun. Enggak ada pocong nak, enggak ada pocong. Ini cuma mainan. Ini lihat nih. Nah, enggak ada pocongnya kan? Nah, enggak usah takut sayang. Ini kan spray di rumah. Keterlaluan, Wahono. Ayo, Pak, kita pulang aja. Iya, Pak, kami takut hantu pocongan nanti muncul lagi. Neng, nggak perlu takut. Di sini nggak ada pocong, Neng. Neng lihat ini. Ini ulahnya Wahono. Nah, dia sengaja memakai ini untuk menjadi pocong-pocongan supaya Neng takut. Ini kan spray di rumah, Neng. Nggak perlu takut ya. Kasih pelajaran tuh, Pak, si Wahono. Iya, Pak. Bukan sekali ini saja dia nakut-nakutin kita. Kemarin juga dia sering nakut-nakutin kita. Dasar kepala desa gendeng. Anak maling malah diurus. Biarkan saja dia mati bersama bapaknya. Siap! Bagaimana ini, Pak? Panasnya makin tinggi. Bapak juga tidak tahu, Bu. Besok pagi kita bawa saja ke puskesmas. Ibu Macam! Ibu takut! Astagfirullahaladzim.
Istighfar, Nak. Istighfar. Istighfar. Oh, tidak ada pocong, Nak. Tidak ada pocong. Ayo, Nak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Takut, Ibu. Sudah hampir tengah malam begini, belum juga dia pulang. Biarin aja, Pak, biar nggak pulang sekalian. Anak nggak tahu diri, udah diurusin, masih nyusahin juga. Bapak sih nggak mau nurut omongan ibu. Anak pencuri masih diurus juga. Jadi masalah kan? Bu, jangan bicara begitu. Nanti kalau Wahono dengar, dia pasti sedih, Bu. Pak, dia juga tidak pernah mikirin perasaan kita. Ngapain kita mikirin perasaan dia? Sejak dia tinggal di rumah kita, warga kampung sini agak menjauhin Bapak. Mereka tuh sudah tidak menghormati Bapak lagi sebagai kepala desa. Wibawa Bapak itu jatuh gara-gara Bapak mengangkat dia sebagai anak. Jangan begitu, Bu. Walau bagaimanapun juga, dia sudah menjadi anak kita. Jadi apa yang dia lakukan di luar sana, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah menasihati dia, Bu. Pak, kalau dia di luar sana mencuri, apa Bapak tidak malu? Lihat nih, Pak, dia sudah berani mencuri spray ibu. Nanti harta kita habis, Pak. Dasar keturunan maling tetap aja maling. Bu. Lihat nih, Pak, spray ibu jadi kotor lagi. Padahal tadi pagi ibu sudah mencucinya. Maafkan saya, Bu. Nanti akan saya cuci kembali spray itu. Saya hanya meminjamnya sebentar untuk bermain, tidak bermaksud mencurinya. Pinjam. Kalau nggak ketahuan Bapak, pasti spray ini dibawa kabur sama kamu kan? Iya kan? Dijual sama kamu? Enggak, Bu. Wahono, sini kamu. Maafkan Wahono, Pak. Tadi Wahono cuma iseng, mau menggoda anak-anak yang pulang mengaji. Enak aja minta maaf. Nih, cuci yang bersih. Jangan dibawa kabur lagi ya. Dasar turunan maling, tetap aja maling. Iya, Bu. Kamu kenapa selalu mengusili penduduk kampung sini? Nanti lama-lama orang bisa benci sama kamu. Biar saja, Pak. Habis Wahono nggak punya teman, jadi Wahono nggak tahu harus berbuat apa. Jadi orang baik juga percuma. Mereka tetap saja membenci Wahono dan mengatai kalau Wahono ini anak pencuri. Sudahlah. Yang penting, jangan kamu ulang lagi perbuatan buruk itu. Kamu itu kan sekarang anak Bapak. Jadi apa yang kamu lakukan di luar sana, itu menyangkut nama baik Bapak. Bapak ini kan seorang kepala desa. Jadi kamu harus menjaga wibawa Bapak. Jangan pernah lagi kamu pikirkan almarhum bapakmu. Itu semua masa lalu. Ya? Iya, Pak. Wahono mengerti. Maafin Wahono ya, Pak. Wahono janji tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi di kampung ini. Itu namanya baru anak Bapak. Besok kamu minta maaf pada orang yang kamu jahili itu ya. Baik, Pak. Udah ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minumkan air ini begitu Siti bangun. Insya Allah Siti akan sehat kembali. Terima kasih, Pak Haji. Sama-sama. Saya pamit dulu. Mari, Pak Haji. Mangga. Sebenarnya anak saya kenapa, Pak Kiai? Apa benar-benar dia melihat hantu pocong? Tidak. Dia hanya kaget saja. Bapak tidak usah cemas. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih? Kok sampai Kiai Muhtar datang ke sini? Siti, Pak Teja, waktu pulang mengaji dari masjid, tiba-tiba saja jatuh pingsan.
Wajahnya sangat ketakutan. Mulutnya terus saja mengigau, menyebut-nyebut hantu pocong. Oh itu betul Pak. Untung saja Jubaidah tidak apa-apa. Semalam Jubaidah bercerita, katanya dia bersama Siti dan Maryam ditakut-takuti oleh Wahono. Anak angkatnya Pak Rahman itu. Wahono pura-pura jadi pocong dan menakut-nakuti mereka ketika melewati kuburan. Untung saja Pak Rahman memergoki, langsung saja dia kabur. Akan kuberi pelajaran anak maling itu. Aku tidak peduli dia anak angkat siapa sekarang. Kalau memang Pak Rahman tidak bisa mengajarnya, biar aku yang akan menghajarnya. Bagus itu Pak, saya setuju. Memang salah satu dari kita harus ada yang berani bicara dengan Pak Rahman untuk mengusir anak itu dari desa ini. Agar tidak ada lagi keonaran di desa kita, Pak. Akhirnya bersih juga. Pak Rahman! Pak Rahman! Ada apa, Pak? Pagi-pagi kok kelihatan panik begini? Mana anak maling itu? Di mana dia Bapak sembunyikan? Siapa yang Bapak maksud? Bapak jangan coba-coba sembunyikan dia ya. Kalau sampai saya ketemukan, awas. Hah? Bapak mau cari siapa? Pagi-pagi udah labrak rumah orang, tidak tahu sopan santun. Anak angkat kalian itu yang tidak tahu adat. Karena perbuatannya tadi malam, anak saya hampir mati ketakutan. Mana dia? Sabar, Pak, sabar. Pak Dadang, perbuatan anak kami semalam memang keterlaluan. Kami juga sudah memarahinya, Pak Dadang. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Enak aja. Kalau tadi malam anak saya sampai mati ketakutan, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Apa Bapak bisa mengganti nyawa anak saya? Maafkan saya, Pak. Akan kuhajar, Pak. Sabar. Sabar. Minggir, Pak. Ini tidak ada urusannya dengan Bapak. Ini urusan saya dengan dia. Pak Dadang, segala sesuatunya itu kan ada jalan penyelesaiannya. Lagi pula Wahono kan sudah minta maaf. Walaupun dia anak angkat saya. Dan kalau memang ada biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk anak Bapak, biar saya yang mengatasinya. Kalau memang dia sakit gara-gara perbuatan anak saya. Baiklah. Karena saya masih memandang Bapak. Kali ini saya maafkan dia. Tapi lain kali kalau dia macam-macam, saya habisi dia. Maafkan Wahono, Pak. Karena Wahono Bapak jadi diomeli oleh orang kampung. Nggak apa-apa. Yang penting, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Dan tidak mengulanginya lagi, ya? Iya, Pak. Wahono janji. Wahono tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi di kampung ini. Sekarang, Wahono mau pergi ke rumah Siti, Jubaidah, dan Maryam untuk meminta maaf. Bagus. Ya sudah, ya. Pak. Mampir dulu. Iya, Bagaimana? Sudah ketemu dengan anak itu? Lalu tanggapan Pak Rahman bagaimana? mereka sudah minta maaf. Kok gampang sekali sih dia minta maaf? Lalu kalau anak-anak kita mati bagaimana? Saya juga sudah bilang begitu. Tapi kelihatannya mereka sungguh-sungguh. Bahkan Pak Rahman berjanji akan menanggung biaya pengobatan Siti sampai sembuh. Ya, saya maafkan mereka. Tapi lain kali, saya akan habisi dia. Saya pamit dulu. Ya sudah, pergi saja sana. Dasar manusia pelin-pelan, tidak punya pendirian. Nanti kalau satu kampung ini sudah kemalingan semua, baru tahu rasa kamu. Sudah siang begini, belum kering juga.
Mariam, Ngapain kamu kesini? Mau menakuti aku lagi? enggak. Saya kemarin cuma ingin minta maaf atas kejadian yang kemarin. Pada Siti dan Jubaida juga saya sudah minta maaf. Aku nggak percaya. Kamu pasti punya tujuan lain, iya kan? Sungguh, Mariam. Saya hanya ingin minta maaf. Saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi. Kalau kamu nggak mau maafin saya, ya udah, nggak apa-apa. Siapa malingnya? Hah? Kurang ajar. Dasar keturunan maling tetap saja maling. Ayo kita kejar dia. Ayo. Ya perlu kita hajar sampai mampus. Ya. Kemana larinya? Ayo. Ada apaan tuh? Wah, kayaknya mereka ngejar saya tuh. Lumayan. Pakaian ini bagus-bagus juga. Kalau dijual di kota, pasti harganya lumayan. Mampus tuh Wahono. Tenang semuanya, tenang. Tidak bisa tenang, Pak Lurah. Kami inginkan si Wahono pencuri itu harus dihajar sampai habis. Karena dia sudah meresahkan masyarakat. Sama seperti almarhum bapaknya. Baru saja dia mencuri jemuran Mariam. Tidak. Saya tidak mencuri. Saya tidak mengambil apa-apa. Bohong, tadi Mariam sendiri yang bilang. Udah, nggak usah menyangkal. Saksi udah banyak kok, ya nggak? Ya. Tenang, saudara, tenang. Jangan bersikap seperti orang yang tidak mempunyai agama. Demi Allah, Pak. Bukan Wahono pencurinya. Wahono ke rumah Mariam hanya untuk minta maaf. Wahono tidak mencuri. Bohong kamu. Dasar anak bejat. Sudah mencuri berani berbohong. Pakai bersumpah menyebut nama Allah lagi. Jika memang anak saya ini pencuri, tunjukkan buktinya. Apa kalian menemukan barang bukti yang dicurinya itu ada padanya? Jika benar dia pencurinya, saya sendiri yang akan membawanya ke kantor polisi. Tapi jika kalian tidak bisa membuktikan bahwa anak saya ini bersalah, maka saya akan menuntut balik kalian karena telah mencemarkan nama baik anak saya. Lain kali, saya tidak ingin hal seperti ini terjadi di kampung kita ini lagi. Jangan pernah main hakim sendiri, apalagi tidak ada barang bukti. Wahono adalah anak saya. Saya yakin, bukan dia pencuri yang kalian maksud. Ayo, masuk.
Gua akan jadi duit. Kusut amat mukamu, Pak Teja. Ada apa? Aku makin sebal dengan kepala desa kita ini. Makin lama semakin tidak adil dengan penduduk desa kita. Yang dia bela, terus saja anak angkatnya itu. Oh, maksud Pak Teja si Wahono. Mak, biasa mak, mie sama kopi. Lihat saja nanti. Kalau sampai rumahku kemalingan, tidak peduli siapa malingnya. Akan kuhajar langsung anak itu. Wahono ikut ya Pak. Kalau nggak ada Bapak nanti orang-orang kampung berbuat jahat lagi sama Wahono. Ya nggak bisa, nak. Bapak ke kota itu kan ada urusan. Sudahlah, kamu di rumah saja ya. Temanin ibu. Ya. Wahono, kalau kamu tidak berbuat jahat, gak mungkin penduduk juga jahat sama kamu. Sudahlah, biar aman. Selama Bapak pergi, kamu diam di rumah saja. Jangan kemana-mana ya. Bapak perginya juga 1 malam kok. Besok pagi Bapak sudah pulang lagi. Ya? Saatnya beraksi. Akan aku kuras habis hartanya Pak Teja. Dia pasti tidak menyangka kalau akulah selama ini pencuri yang mereka cari. Wahono, belikan ibu obat sakit kepala. Kepala ibu rasanya mau pecah, sakit sekali. Tapi Bu, kata Bapak, Wahono belum boleh keluar rumah sebelum Bapak pulang nanti. Gimana sih anak? Mau aku mati ya? Kepalaku sakitnya sekarang. Kalau beli obatnya besok, kepalaku keburu meledak, ngerti? Cepet beliin. Ya deh, saya beliin obatnya. Mana uangnya? Ini uangnya. Yang biasa, jangan merek yang lain. Cepet ya. Makasih ya. Yuk. Apa perasaan jadi nggak enak ya? Daripada terjadi sesuatu, lebih baik pulang saja. Suara apa itu? Pak, bangun dong. Ah, bangun. Ada apa? Suara
Apa itu, Pak? Jangan-jangan ada maling yang mau masuk. Ya Allah. Lihat, Pak, lihat. Lihat, Pak. Ayo. Ayo. Ambil nih. Woi, apaan nih? Woi, tunggu. Woi, woi. Apaan nih? Kamu rupanya. Aja sampai mampus kau. Ampun, Pak, saya tidak salah, Pak. Dia mati sekalian. Dia tidak ada lagi maling di sini. Hah? Aduh, Pak, ampun, Pak. Saya bukan maling, Pak. Mana malingnya? Mana? Itu dia. Untung saja belum sempat melarikan diri. Bukan, Pak. Saya bukan maling. Saya cuma lewat. Aduh, Jangan Pak. mungkin kamu. Pak. Hah? Aduh, Pak, ampun, Pak. Ini buktinya, Pak. Bukan, itu bukan tas saya. Ini buktinya, Pak. Bukan. Bukan, itu bukan tas saya, Pak. Bukan. Itu bukan tas saya. Ah, udah, bakar aja bakar. Betul. Ayo kita bawa ke dalam hutan. Kita bakar sekalian. Biar tidak ada lagi keturunan maling di kampung kita. Ayo, kita bakar. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Kenapa orang-orang itu? Jangan sampai membakar Wahono. Gimana kalau ketahuan Pak Rahman? Tidak ada yang boleh melaporkan kejadian ini kepada keluarga Pak Rahman. Termasuk ibu. Mengerti? Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang berani melaporkan kejadian ini kepada keluarga Pak Rahman, maka dia akan dibakar hidup-hidup. Makanya, ibu jangan melaporkan kejadian ini kepada keluarga Pak Rahman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkanlah Wahono dari kematian. Kasihan anak itu. Udah jam 12. Diam! Ucapkan itu nanti di akhirat. Bapak, tolong Wahono, Bapak. Jangan teriak-teriak. Sudah tidak ada yang mau menolong maling seperti kamu. Bapak, tolong Wahono, Bapak. Kalau tahu begini, aku tidak akan melibatkan anak itu. Bapak, tolong Wahono. Kau masih berteriak? Jangan kusobek. Suruh beli obat malah keluyuran. Dasar anak kurang ajar. Duh, awas kalau pulang, ku hajar dia. Duh, sakit. Anak. Kemana tuh si Wahono? Udah tahu sakit kepala. Kok lama sekali beli obatnya?
Tong, lihat si Wahono nggak? Lihat si Wahono nggak? Tidak tahu, Bu. Ini anak sinting kali ya. Ditanya malah lari kayak dikejar setan. Kita tinggalkan tempat ini. Dia sudah mati. Apa tidak sebaiknya mayatnya kita lempar ke sungai? Agar tidak ada yang menemukan mayatnya. Tidak usah. Nanti juga mayatnya akan habis dimakan binatang buas. Lagian siapa yang mau datang ke tengah hutan ini? Ya betul, biar dia mampus. Ya sudah. Tapi ingat, semua yang ada di sini, jangan sampai ada yang membocorkan rahasia ini. Kalau sampai diketahui oleh orang luar, kita semua akan mati. Paham? Paham. Ayo. Apa ya? Kok perasaanku jadi nggak enak? Assalamualaikum. Bu, Bapak pulang, Bu. Assalamualaikum. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, bangun Bu, ini Bapak sudah pulang. Pak, kok pulangnya pagi sekali sih? Perasaan Bapak kok nggak enak saja, Bu. Begitu urusan Bapak selesai, Bapak langsung buru-buru pulang. Ibu kenapa tidur di sini? Mana pintunya nggak dikunci lagi? Kenapa? Wahono mana? Wahono. Minggat kali, Pak. Semalam ibu suruh beli obat. Malah nggak pulang-pulang. Kepala ibu rasanya mau pecah. Mungkin dia tidak betah lagi tinggal bersama kita, Pak. Biarin aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa Wahono ibu suruh keluar rumah? Bapak kan sudah pesan. Selama Bapak nggak ada di rumah, Wahono jangan keluar rumah. Bapak tuh gimana sih malah nyalahin ibu? Yang ada di rumah ini kan cuma Wahono. Yang sakit kan ibu, Pak. Ibu tidak bisa keluar rumah. Ya udah, kalau Bapak lebih sayang Wahono, udah sana cari sendiri. Biarin ibu mati sekalian di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa perasaanku nggak enak? Kemana Wahono? Aku harus mencarinya sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Lurah. Ada apa, Pak? Maaf, lihat Wahono nggak? Semua yang ada di sini, jangan sampai ada yang membocorkan rahasia ini. Kalau sampai diketahui oleh orang luar, maka kita semua akan mati. Paham? Paham. Oh, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Perasaan saya tidak enak. Saya khawatir terjadi sesuatu dengan Wahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maaf, apa ada di antara kalian yang melihat Wahono? Bu, tambah airnya, Bu. Pak Teja, apa Pak Teja melihat Wahono? Sejak semalam dia belum pulang. Kami tidak ada yang melihat si Wahono, Pak. Iya kan? Kita tidak ada yang melihat si Wahono, kan? Iya, kita tidak ada yang melihat. Iya betul, kami tidak melihat Wahono. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Kenapa tiba-tiba perasaanku nggak enak ya? Apa itu? Wah, kunang-kunang. Indah sekali. Sepertinya mereka mau bermain-main denganku. Apa ini? Maryam, Siapa itu? Nggak mungkin, kau sudah mati, Wahono. Wahono, di mana kamu, Nak? Aku akan mencoba mencarinya lagi. Jago juga deh. Lewat. Nggak bisa. Hah? Kereta. Cepet dong lah. Nih. Wah, mati aku. Mati deh. Erang. Tar dulu. Hah? Suara apa itu? Apaan? Nggak ada apa-apa itu. Udah biarin aja. Ayo, terus. Ayo, kalau jalan. Loh, kok lampunya mati? Kok mati? Iya. Coba senter. Loh, senter juga mati. Baterainya kali habis. Coba Pak, punya Bapak. Baterainya kali itu habis. Hah? Oh, kunang-kunang. Iya. Bagus juga ya. Bagus ya. Untung ada kunang-kunang. Jadi masih ada cahaya. Ayo main lagi. Ayo, lanjut. Mati lo. Belum. Kunang-kunangnya tambah banyak. Oh iya. Banyak. Hah? Keren juga, bagus juga ya. Wah, mantap nih. Aduh. Darah. Hah? Iya, darah. Aduh. Wah, iya bener darah nih. Aduh. Darah. Tambah banyak. Aduh, kok gigit nih. Aduh.
Jangan, Preman. Itu bukan gunang-gunang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tolong Wahono, Pak. Mereka semua jahat. Mereka mencelakakan Wahono. Mereka menyiksa Wahono sampai mati. Apa? Siapa yang melakukannya? Semua orang kampung. Mereka sengaja mencelakakan Wahono. Jadi kamu sudah meninggal, nak? Di mana jasadmu? Jasad saya terikat di tengah hutan sana, Pak. Kembalilah ke alammu. Tempatmu bukan di sini. Kami akan segera mengurus jenazahmu. Tidak mau. Saya masih mau balas dendam. Saya mau nama baik saya dipulihkan. Saya bukan pencuri. Celaka. Kunang-kunang itu akan mencari mangsa kembali. Ayo, Pak. Bapak harus membantu saya untuk menyandarkan arwah Wahono. Mari, Bapak-bapak, mari. Pak, kita ikut, Pak. Gimana ini? Gue mesti bilang ke Pak Rahman kalau Wahono udah tewas dibakar penduduk. Apa ini? Apa kawan?
Ampun! Ampun! Jangan hukum aku, Wono! Ampun! Aku mengaku bersalah padamu. Dan aku juga mengaku kalau akulah yang telah mencuri baju Maryam. Saya sudah bilang sama kalian. Mana saya bukan seorang pencuri. Dan aku yang telah masuk ke rumah Pak Cita untuk mencuri. Bukan kamu. Apa? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maafkan Wahono, Pak. Wahono harus pergi. Maafkan Wahono. Tapi Bapak tidak perlu sedih lagi. Karena Wahono sudah buktikan bahwa Wahono bukan pencuri. Sabar, Pak Rahman. Tabahkan hati. Relakan dia agar jalannya lapang. Mari kita urus jasadnya. Dan selanjutnya, kita kirim doa. Mudah-mudahan amal ibadah diterima. Tolong, bantu. Hati-hati, hati-hati. Angkat, hati-hati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.